You watch me bleed till I can't breathe, sinking, falling to my knees. I know that I'll be without your kisses, and I'll be needing stitches, but turning over myself, naked, begging you to come help. I know that I'll be without your kisses, and I'll be needing stitches. Ya, waktu perbincangan di Jeda Pariwara, kata Steven, advertising dan juga endorsement ternyata tidak ngaruh sama sekali. Saya mau tanya, itu gimana nih Steven? Jadi kemarin aku kira juga endorsement tuh pengaruh. Udah kita pilih-pilih, kita pilih artis. Ada Oke. satu artis lah. Ya sudah lagi happening hits Lagi gitu. happening hits banget artisnya itu. Kita endorse lumayan. Ternyata nggak nambah juga followernya, penjualannya juga nggak nambah. Oke, jadi nggak guna ya Nggak katanya. guna. Terus kita juga pernah coba free giveaway tiket konser. Steve? Wow. Nggak guna juga ternyata. Oke, mungkin endorse-nya saya kali ya, malah nggak guna. Malah semakin nggak guna gitu ya. Tapi kalau kita kembali lagi ke pertanyaan yang sebelum Jeda Pariwara, dulu memang awalnya langsung memilih dalam kemasan lampu ini atau bagaimana? Nggak. Jadi pertama kita mau kemasannya bentuknya tengkorak. Kayak Oke, yang kayak botol. school-school Iya. gitu ya. Habis itu kita pikir lagi, nih yang customer di pasar ini kebanyakan anak kecil. Benar. Kalau anak kecil diliatin tengkorak ya bisa nangis semua, nggak beli semua. Jadi kemarin kita lihat katalog, oke lah yang bagus nih bohlam lampu. Jadi sebenarnya bohlam lampu yang Bohlam. pakai ini dijualnya untuk gelas, bukan untuk kemasan. Oke. Ini gelas minum sebenarnya. Sebenarnya ini memang basically memang ya untuk apa ya istilahnya ya, untuk minum gitu ya. Iya. Oke. Oke, ini kalau kita lihat dari packagingnya ini ada tutupnya juga ya di sini. Iya. Jadi memang langsung memilih ini ya dulu ya awalnya ya. Saya takutnya sabun, ternyata enggak. Ini adalah kalau kita lihat dari segi rasa, ada berapa rasa yang disajikan oleh The Bob ID. Jadi kita di Basar biasanya kita ada 5 rasa, Halo, Strawberry, Rose, Peppermint, sama Guava. Kita sebenarnya di rumah menunya ada 12 rasa, Wow. kita sudah sedia 12 rasa, cuman kita keluarin pelan-pelan 5 rasa, ntar kita rotasi setiap bulan. Gitu. Dan ini rasa yang paling kanan nih akan kita launching minggu depan. Di salah satu bazar juga Iya, ya. heeh. Yang rasa apa ini Steven? Ini rasa peach sama Peach. tea Oke, sama jadi soda. peach tea with soda. Ya. Jadi seperti itu ya jadinya. Wow. Dan dengar-dengar nih pemirsa, modal awal yang dipinjam sama papanya tadi 50 juta sudah balik ya Steven Sudah ya? balik. Sudah balik, berarti nggak sampai lama gitu ya BEP-nya. Break even point-nya berarti bisa dikatakan cepat gitu ya. Cepat sekali kalau untuk penjualan sekarang di market BEP-nya cepat sekali. Oke, bahkan tadi waktu kita berbincang gitu ya, per bulan omsetnya kurang lebih bisa mencapai di angka 50 juta. Iya, paling sedikit. Itu paling sedikit. Paling banyak pernah mencapai di angka berapa Steven? Paling banyak pernah mencapai 1 minggu omsetnya 60. 60, satu minggu. 1 minggu. Ya tinggal kalikan Jadi aja ya kalau sehari- misalnya banyak event-event di... Sehari 20 juta, 60 kali 4, 240 juta itu rekor kita. Sudah mencapai rekor Sudah. itu? Luar biasa ya, saya ini masih heran ya 17 tahun dulu kenapa saya nggak usaha gitu ya. Mas Didit juga kan telat ya. Sudah ada yang ini regenerasi kita. Luar biasa. Tapi Mas Didit mau tanya juga, Mas Didit kan juga ini kan bergerak di bidang bisnis juga. Mungkin ingin share gitu kan apa salahnya junior dan senior ya. Siapa tahu kan juniornya itu malah bisa melebihi ide-idenya melebihi senior. Oh gitu ya, kalau dari segi bisnis gitu ya. Kalau dari segi usia ya sudah tahu lah ya. Oke, Deva silakan katanya mau tanya tadi. Ya sebenarnya yang pengen aku tanya sebenarnya trial error yang sudah dilaluin tuh apa aja, karena memang tadi kan bilang mulai dari packagingnya, dari tempatnya tadinya mau tengkorak dulu. Kalau dari sisi rasanya beverage itu sendiri sudah apa saja yang dicoba dan sudah berapa kali gagal dan apa yang bikin nggak putus asa, itu sih yang lebih pengen aku tahu. Oke, jadi berbicara dari trial error gitu. Untuk trial errornya gimana nih Steven dulu? Trial and error kita untuk mungkin yang produk ini tidak terlalu banyak, tapi trial and error di
yang sebelumnya itu sangat banyak sekali, katakanlah mulai dari rasa. Kita sudah pernah, jadi kita memang kita punya beberapa, misal andai kata kita punya 10 supplier, rasanya 10-10 ini beda. Oke. Terus biasa ambil dari supplier A, dia lagi kehabisan barang nih, kita ambil dari supplier B. Kita nggak coba dulu rasanya, ternyata beda banget. Itu juga pernah kita pelajarin, oh ya jadi setiap supplier kita harus punya resep sendiri-sendiri untuk setiap supplier. Terus kita juga pernah mulai dari logistik. Ya. Kita pernah mulai dari bootnya belum siap, jadi masih dikerjain di tukang mebel tuh pernah, padahal besoknya udah pameran. Kita juga udah trial and error paling besar ya kalau seusia saya ya, ada di pembukuan. Nah, pembukuan itu gimana itu nanti kalau misalnya pembukuannya? Ini kan kalau kita bilang memang sudah 1 tahun nih, tapi kalau untuk The Bab sendiri ini baru beberapa bulan. Katakanlah kalau kita lihat memang dari Januari ke bulan Maret bisa dikatakan baru 3 bulan. Untuk dari segi accountingnya gimana? Jadi dari segi accounting yang paling susah dari kita anak muda itu justru cari uang itu nomor sekian. Yang paling susah itu nyimpen uangnya. Nah Jadi, itu gimana tuh? Kadang- Untuk memposkan satu-satu dan juga ini sekaligus untuk memberikan tips nih bagi pemirsa di rumah mungkin yang mungkin lagi persiapan UNAS atau mungkin UNBK lagi di rumah. Nah, Steven ini bisa dijadikan contoh karena masih 17 tahun sudah bisa berbisnis dan per bulan omsetnya kurang lebih 50 juta. Jadi Ya, gini, gimana? kita pertama kita harus hitung dulu nih pengeluaran kita, karena pengeluaran tuh banyak sekali faktor X yang tidak terduga. Jadi kalau kita pertama hitung mau startup bisnis, kita lebih-lebihin lah. Jadi untuk misal post advertising kita lebihin lah, kasih lebih. Oke. Jangan dipas-pasin karena pasti lebih juga nanti akhirannya. Terus kalau memang sudah oke semua, waktu kita jualan omsetnya turun, kita harus cari nih masalahnya ada di mana. Jadi kita pernah kejadian omsetnya turun ya, ada salahnya di mana. Oh, kita analisis dulu. Oh, ini salahnya ada di, kan bisa mungkin dari segi boot, segi rasa, maupun dari segi Oke. SDM. Jadi setelah dianalisis atau dianalisa dulu, jadi apa saja yang ditemukan di situ? Kemarin kita juga pernah temuin SDM-nya, tapi SDM-nya sama paling banyak sih SDM ya kita. Kenapa nih berbicara SDM nih? Kenapa sih? Jadi gini, konsep dari bisnis saya ini adalah kita sengaja menggunakan anak kuliahan sebagai SDM kita. Oh pintar ya, masih anak SMA, konsepnya targetnya untuk jadi cobaannya itu ada anak kuliahan. Iya. Pinter nih triknya ya. Jadi- Oke, gimana Steven? Jadi anak kuliahan tuh memang kita sengaja untuk dilibatkan karena bagaimanapun juga nanti mereka juga akan berbisnis. Jadi saya mau kasih ini loh, rasanya berbisnis, paling enggak mereka harus tahu dulu. Dan kalau cost-nya sama yang sudah gede sih sama juga gajinya. Gajinya sama juga, kita selalu bayar UMR mereka. Oke. Wow, luar biasa ya Steven ini ya. Dulu jiwa-jiwa bisnis dulu memang basically dari keluarga yang memang ada jiwa bisnis atau memang dari Steven sendiri sih yang memang pengen bisnis itu? Jadi papa sama mama memang bisnis, juga pasti ada pengaruhnya. Terus saya juga lihat kayaknya enak juga nih bisnis. Benar. Saya coba, ternyata enak juga. Oke, karena memang enak jadi bos daripada jadi karyawan ya Steven. Enggak juga sih, ada resikonya juga. Oke, kalau gitu kita lihat dulu ini dia VT-nya pemirsa, VT dari The Bab ID. Ya, ini yang ini ya, ini di Instagramnya ya. Iya. Oke, bisa diceritakan ini untuk logonya. Ini logo kita diciptain sama anak kuliahan juga. Oke. Jurusan DKV semester 2. Ini waktu pameran kita pertama kali ini, jadi kita memang buatnya di tempatnya itu, di lokasi buatnya. Jadi waktu di pameran-pameran itu pasti ini ya, pasti istilahnya pasti Buat di tempat. buat di tempat Iya. gitu ya. Ini waktu kita ikut event, terus ini photoshoot produk kita, jadi setiap produk ada foto-fotonya. Wow. Ada pengirimannya juga ya ini ya, di sini ya. Iya, itu waktu kita bongkar muat. Bongkar muat juga. Oke. Ini apa itu? Rasa-rasanya juga banyak juga ya. Ini peppermint. Oke, peppermint seperti yang ini ya. Iya, Oke, seperti yang ini ya. iya. Oke, ini peppermint, ini guava dan juga ini yang nanti akan Di-launching minggu. di-launching pada Minggu. minggu depan. Iya. Minggu ini sih lebih tepatnya ya.
Enggak, minggu depan tanggal 8 April. Oke, yang di SSC berarti Iya, ya? SSCC Yang untuk Supermall. minggu ini masih belum? Masih Minggu di keep ini dulu? belum, kita masih keep dulu. Masih di keep dulu. Karena minggu depan kita akan ubah konsep ini jadi lebih baik. Kita akan Apa yang ingin diubah di konsep yang kita sebelumnya? renovasi booth. Supaya booth itu lebih menarik lagi, yang sudah menarik jadi lebih menarik lagi. Oke. Terus kita akan ganti beberapa rasa, ini salah satu rasa. Kita akan ganti 2 dari 5 menu. Wow. Untuk rotasi supaya beli juga nggak bosen, yang jualan juga nggak bosen. Karena kita juga sering minum sendiri kalau di Oke, booth. nanti saya mau tuker-tukeran ini aja, line ID ya. Boleh. Saya sepertinya harus banyak belajar juga dari Steven ini sepertinya. Oke, dari 50 juta itu semuanya pure untuk produksi atau mungkin masih dibagi dengan seperti yang tadi Steven sampaikan tadi ya, advertising juga untuk biaya-biaya lain yang mungkin bisa dikatakan biaya-biayanya itu lebih banyak. Apalagi biaya-biaya yang nggak terduga. Ya. Jadi kita memang untuk kemasan ini kita waktu itu datengin kargo 20 feet penuh. Itu biaya kita kurang lebih dari sini ke sana total 30 juta semua. Itu untuk modal ya. Terus sisanya 20 juta, kita tempatkan 5 juta pos 5 juta untuk advertising. Sisanya untuk biaya sewa booth, biaya sewa lokasi maksudnya sama beli booth. Beli booth juga. Iya. Oke, jadi memang sudah ini ya benar-benar di detail gitu soal pengeluaran apa saja yang mungkin perlu dikeluarkan juga gitu ya dari 50 juta itu dan akhirnya sudah kembali lagi. Oke, berbicara mengenai bisnis yang bergerak di dunia bisnis kreatif ini, banyak orang atau mungkin masyarakat yang bilang, "Iya, enak sekarang dapat 50 juta, tapi kan nggak bisa long last." Tanggapan dari Steven gimana Iya, dong? memang benar bisnis seperti ini untuk market sendiri pasti akan ada berakhirnya. Iya. Dan ya memang saya ikutin market tuh sebagai sarana advertising saya sekaligus cari uang. Sudah dapat promosi, dapat uang lagi. Ya kan? Untuk selanjutnya online kalau sudah muncul. Kamu makannya apa, Steven? Makan dolar atau apa ya? Oke, gimana Steven? Jadi kalau di sana itu kita sudah advertising terkenal kan, dapat uang lagi. Nanti kalau kita mau startup online itu sangat mudah sudah kan. Oke. Iya. Tapi kalau untuk menghapus apa istilahnya ya mindset orang yang bahwa bisa dikatakan ini adalah bisnis musiman gitu, Steven. Ya dilihat aja setahun terakhir juga omset kita nggak pernah turun, jadi selalu gini terus omset kita. Dan tuh setiap minggu selalu ada besar dan selalu naik loh omsetnya. Wow. Jadi kalau bisnis musiman ya bukan, karena ini setiap orang juga pasti suka kok. Wow, luar biasa sekali lagi. Thank you untuk Steven yang sudah berbagi soal dunia bisnis kreatif ini karena takutnya banyak yang nanti gulung tikar ya. Karena kan ini hanya musiman gitu. Takutnya seperti itu. Ternyata kalau kita lihat dari statement dari Steven ternyata ini malah bisa dikatakan bukan musiman ya Steven ya. Bukan. Malah bisa dijadikan bisnis yang long last gitu ya. Bisa dikembangkan lagi malah jadi lebih besar. Luar biasa. Terakhir untuk Steven ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah Steven? Ya ini sih kalau untuk yang mau start up bisnis jangan takut juga. Kita juga harus lebih kreatif, mantapkan semuanya. Mulai dari konsep, booth, desain, dan lain-lain. Dan kalau untuk orang tua, kalau anaknya mau coba bisnis, kasih deh. Rugi-rugi dikit nggak apa-apa, paling nggak anaknya bisa belajar. Karena kalau nggak pernah gagal berarti nggak pernah belajar kan? Benar, setuju kalau yang satu itu. Kalau nggak pernah gagal berarti Nggak pernah belajar. nggak pernah belajar. Tapi kalau kegagalan terus ya harus diomongin anaknya. Oke, sekali lagi thank you untuk Steven sudah hadir bersama saya ya, dan juga teman-teman di sini. Dan sekali lagi terima kasih juga atas, ya saya sedikit belajar juga dari Steven. Dan juga mungkin obrolan saya bersama Steven ini juga bisa dijadikan inspirasi bagi Anda yang ingin memulai dunia bisnis kreatif. Tapi bagi Anda juga yang ingin menyaksikan rangkaian program Cakrawala, it's tenang. Kami masih akan hadir sampai nanti jam 12 siang. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Cakrawala. You must